Pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Satu lagi tema yang baru, tajuk yang baru dalam tema yang sama, yaitu kasih karunia dalam persekutuan. Pada minggu lepas kita belajar persekutuan dalam dasar kasih karunia. Amin. Sekarang kita lihat persekutuan yang dibina, dibentuk atas kasih karunia atau atas dasar kasih karunia. Jadi sepanjang bulan ini, bulan Juni ini kita akan belajar tentang kasih karunia dalam konteks persekutuan. Bila saya cakap persekutuan ini maksudnya dalam persekutuan jemaat, amin. Dalam kedudukan kita sebagai jemaat Tuhan, dan juga boleh kita luaskan lagi itu di kalangan kita semua orang-orang percaya. Apapun gereja, kita satu dalam Tuhan, amin. Dan dasar yang kita bertumbuh dalam persekutuan ini adalah atas dasar kasih karunia. Dan pada pagi hari ini kita lihat tajuk ini, yaitu persekutuan yang dibina atas kasih karunia atau atas dasar kasih karunia. Nah, saya mau tarik firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 16 terjemahan baru. Itu dia katakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi dalam konteks ini dia berbicara bukan hanya pribadi, tapi kita, maksudnya berbentuk kesatuan atau persekutuan atau jemaat atau sekumpulan orang lebih daripada satu. Dia katakan kita semua. Jadi saya percaya Yohanes merujuk kepada jemaat orang-orang percaya. Amin. Jadi kita semua ini menerima kasih karunia demi kasih karunia. Amin. Ini akan kita pelajari sepanjang ibadah kita ataupun penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu intinya menyatakan bahwa persekutuan dalam gereja bukan dibina oleh usaha manusia. Jadi saya percaya bila pernyataan ini dibentuk, dia akan perkataan yang digunakan dalam bahasa Indonesia bungkam, ataupun kita patahkan idea atau hujah yang mengatakan bahwa kekuatan gereja adalah kekuatan manusia atau kepimpinan ataupun pribadi dalam gereja itu. Kita tidak nafikan dalam konteks kepimpinan, orang yang memimpin itu mempunyai tugas, mempunyai peranan, sekurang-kurangnya ilmu dan kemahiran, betul tidak? Untuk mengurus dan juga membina persekutuan yang baik atau organisasi yang kuat, betul tidak? Tetapi dalam Kristen, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita sangat percaya. Malah saya mau kita perluaskan ini, bukan hanya dalam gereja, tapi apapun organisasi yang Anda dan saya berada. Apalagi jika itu merupakan organisasi yang Anda sebagai pemimpin atau salah seorang pemimpin. Percaya nih, bahwa kekuatan persekutuan itu ataupun organisasi itu berarti dan juga bermakna organisasi itu oleh karena kemurahan Tuhan. Amin. Mungkin banyak yang kita boleh persoalkan lah. Contohnya kan dalam organisasi di luar sana, mungkin kamu salah seorang pemimpin, tapi kamu salah satunya ataupun sebahagian kecil yang percaya, yang lain itu tidak percaya, kan? Haleluya. Percaya bahwa jikalau kamu berada di tengah-tengah, walaupun orang tidak percaya, jikalau Anda pemimpin, kasih karunia akan menyertai kamu. Apa dasarnya? Seperti Yusuf. Amin. Yusuf berada di tengah-tengah orang tidak percaya, malah menyembah berhala pada waktu itu, yaitu di Mesir. Tetapi ketika dia diangkat oleh karena kemurahan Tuhan, dia memimpin dengan luar biasa tanpa kompromi dengan dia punya ideologi ataupun dia punya pemahaman atau lebih tepat lagi iman dia. Amin. Boleh bersama dengan saya. Percaya nih. Dan apalagi jikalau itu berbicara tentang hubungan kita dalam gereja. Saya sebagai pemimpin, salah seorang pemimpin, percaya ini dan mau percaya ini sepenuhnya. Bahwa persekutuan kita atas dasar kekuatan persekutuan kita dalam jemaat Tuhan adalah atas dasar firman Tuhan. Saya mendahului akan saya mau sampaikan, tidak masalah. Yang kedua, mengajak jemaat hidup dalam kesadaran, identiti dan kelimpahan rohani yang telah mereka miliki. Boleh bersama dengan saya, telah kita miliki melalui karya salib yang telah selesai. Amin. Jadi ini firman Tuhan ataupun ibadah ataupun penyampaian renungan firman Tuhan pada pagi hari mengajak kita menyadari, sentiasa sadar, jangan lupa. Karena yang coba membuat kita lupa dan menipu kita sebaliknya adalah iblis. Dia bilang kamu belum cukup, kamu harus buat itu dulu barulah. Dia bilang tidak, karya salib menyempurnakan semuanya. Kita terima semuanya dari Tuhan. Segala atribut kepimpinan yang sepatutnya ada atau kemahiran untuk hidup dalam persekutuan itu Tuhan sudah sediakan. Terima saudara Tuhan. Amin. Yang ketiga,
menunjukkan bahwa kasih, pengampunan, dan penerimaan sesama saudara seiman adalah hasil daripada apa yang Yesus telah lakukan, bukan apa yang kita coba usahakan. Saya tidak heran jika ada orang yang gagal untuk dapat saling menerima. Dan apalagi dalam jemaat, jika berulang kali kita sedih. Tapi jika kita semua jemaat Tuhan sadar bahwa kemampuan kita untuk menerima dan mengampuni bukan atas kekuatan kita, apabila kita menyerah hidup kita kepada Tuhan dan berharap kepada Tuhan dan melihat kepada karya salib yang sempurna dan menerima segala kuasa itu hidup dalam persekutuan, kita mengampuni tanpa menerima, tanpa sedar. Kita overflowing dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Amin. Dan kita tahu bahwa jika kita mampu memaafkan, mengampuni dan sebagainya, apalagi menerima, itu karena kekuatan dari Tuhan. Kredit Tuhan yang dapat. Amin. Haleluya. Nomor 1, persekutuan bermula daripada Kristus, bukan usaha manusia. Amin. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 3, Firman Tuhan mengatakan, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, itu kami beritakan kepadamu. Apa yang tak pernah dilihat mata. Saya tidak suruh si dia ambil itu lagu, tapi dia ambil seperti pimpinan Roh Kudus. Dan firman Tuhan kita pernah mengatakan, apa yang telah kami lihat. Maksudnya tidak pernah dipikirkan, tidak pernah lihat, itu yang Tuhan bagi kita lihat. Telah kami dapat, itu yang kami beritakan kepadamu, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya, Yesus Kristus. Wah, luar biasa. Ini yang Yohanes katakan kepada jemaat, pada audiens, daripada surat yang dia tulisin, kitab yang dia tulisin di kitab Yohanes. Dalam 1 Yohanes, surat 1 Yohanes, dia beritahu bahwa persekutuan yang dimiliki, maksudnya persekutuan itu yang dia kongsikan kepada jemaat, maksudnya perkongsian dan persekutuan yang sangat berkuasa. Dan apa yang mereka miliki dalam Kristus itu milik jemaat juga, dan pada hari itu kita semua. Amin. Yang kedua, persekutuan dalam tubuh Kristus lahir dari persekutuan dengan Bapa dan Anak. Kita tidak mencipta persekutuan, kita hanya menghidupi realiti yang telah diberikan oleh kasih karunia. Jika kita bilang ada persekutuan di sana, mari kita pergi. Bukan hanya setakat ibadah dan persatuan atau perkumpulan, tetapi di situ ada kesatuan yang luar biasa, seperti firman Tuhan mengatakan, seperti Bapa dan saya dalam firman Tuhan. Yesus mengatakan salah satu, demikian juga kamu. Kamu dalam aku dalam kamu. Dan kenyataan ataupun fakta bahwa kita bersama dan ada dalam Kristus itu sudah luar biasa. Dia memungkinkan segala sesuatu. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Jadi persekutuan kita indah. Kasih karunia mendamaikan kita dengan Tuhan dan secara langsung mendamaikan kita dengan sesama. Ada yang lihat saya kasih tanda lain, itu sebenarnya adalah poin yang kita mau sampaikan dalam slide ini. Yaitu teman-teman yang menjelaskan tentang kebenaran utama ini, yaitu kita telah dimasukkan dalam persekutuan ilahi. Persekutuan adalah pemberian bukan pencapaian. Maksudnya Anda dan saya sudah ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan alias di dalam jemaat Tuhan, alias di dalam tubuh Kristus. Amin. Kita semua anggota ini, dari yang kecil nih sampai yang kita dewasa, kita adalah tubuh Kristus. Persekutuan yang indah ini, harmoni dan utuh di dalam tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Sekali lagi dalam 1 Yohanes 1:3, apa yang telah kami lihat, dia bilang si Yohanes, dan apa yang telah kami dengar, kami beritakan juga kepadamu supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Karena persekutuan dengan kami, menurut Yohanes, adalah persekutuan dengan Bapa, dengan anaknya Yesus Kristus. Itu luar biasa. Mereka mau, Yohanes mau, saya percaya waktu Yohanes menulis 1 Yohanes ini kepada jemaat, dia sudah mengalami realiti kehidupan bersatu dengan Tuhan. Dimanapun dia berada, dia tahu bahwa keadaan dia luar biasa. Dia menulis segala sesuatu dengan penuh kekuatan dan penuh keajaiban dari Tuhan, walaupun pada satu peringkat dia dianiaya. Dia adalah satu-satunya murid Yesus yang mati secara natural. Walaupun berapa kali mau dibunuh oleh orang-orang tidak percaya pada waktu itu. Dan ada satu kali dia pernah digoreng dalam minyak panas. Tapi dia survive. Dan saya percaya mujizat Tuhan. Artinya tidak mati karena buang di Pulau Patmos. Itulah pengalaman Yohanes. Dan dia katakan persekutuan yang luar biasa ini bersama di Bapa, itu yang dia beritakan kepada kita.
kepada jemaat dan kepada kita pada hari ini. Supaya dia katakan apa yang kami miliki, persekutuan ini. Saya mau jemaat lihat, persekutuan yang kita miliki ini persekutuan yang luar biasa. Orang-orang dulu, orang-orang kampung dulu tahu bahwa jika ada kesatuan dengan sesuatu entity, mereka akan lebih itu orang bilang lain daripada yang lain, kan? Tapi mereka bersatu dengan roh-roh jahat dan sebagainya. Harap menginginnya. Kan? Itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tapi kita yang memiliki Tuhan luar biasa. Sebab mengapa? Ada waktu ketika firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Jangan takut, kan? Terutama yang penakut. Haleluya. Harus mikir semua ini sebenarnya dasarnya penakut ya. Tapi Tuhan yang beri kekuatan. Dia katakan jangan takut, karena roh yang ada di luar sana, apapun roh itu, kan? Jimat-jimat dan sebagainya, bomo-bomo, sindaat dan sebagainya. Kalau kita beli katakan ini, firman Tuhan mengatakan roh itu kecil. Lebih besar roh yang ada dalam diri kita. Jadi jangan takut. Itu roh yang seperti takut dengan kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, setiap anggota sudah diperlengkapi oleh kasih karunia. Saya mau kita dengar ini. Yang kedua, semua kita sudah diperlengkapi. Jangan rasa kurang. Tapi dengan iman percaya bahwa segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup dan hidup berkemenangan dalam Kristus di dalam jemaat ataupun berfungsi dalam jemaat. Saya suka perkataan itu. Berperan dalam jemaat Tuhan sudah perlengkapkan. Di dalam Roma pasal 12 ayat 6 dia katakan, demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Ini terjemahan baru. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita mempunyai anugerah atau kasih karunia atau karunia yang berbeza-beza. Si penutua mengajar. Dan saya percaya semua kita di sini ada fungsi peran masing-masing. Nanti pujian. Mungkin ada di antara kita sini yang belum lagi nampak apa yang ada dalam diri mereka sebenarnya adalah pendidik jemaat. Mempunyai karunia kesembuhan, karunia penglihatan. Dan ramai kita di sini yang memiliki karunia bahasa roh. Malah saya berdoa supaya di antara kita di sini ada yang boleh menerjemahkan bahasa roh. Kamu tahu bahwa jemaat kita di SIP BOB ini, BOB 2 di Mall Plaza ini sebenarnya lengkap. Dimana kita berlebih dari 2-3 orang, di situ berkumpul, firman Tuhan mengatakan di situ Tuhan bersama. Maksudnya segala karunia yang kita perlukan ada di sini. Luar biasa. Nah, ada beberapa perkara yang perlu saya tegaskan sini. Ini satu khotbah yang satu lagi tema ataupun tajuk yang perlu kita cakup. Tapi saya percaya Tuhan akan memberikan waktu itu pada kita, waktu yang tepat, yaitu tentang karunia-karunia roh. Tapi pada awal ini saya memberitahu kita di sini. Setiap jemaat berdoa. Kepimpinan berdoa, penutua berdoa. Kita berdoa supaya setiap kita bukan menemukan, tapi menyadari apa yang Tuhan sudah beri kepada kita sebagai karunia. Amin. Saya percaya, terutama kita yang dewasa ini. Sekarang anak-anak pun ada karunia. Ada anak-anak yang kecil sudah dikaruniakan dengan kesembuhan. Tumpang tangan saya di atas kepala kita, tidak sembuh. Saya percaya ini. Amin. Tapi saya mendorong juga jemaat Tuhan yang kedua ini, supaya kita pesu, perkataan bahasa Inggris pesu, kejar, minta. Kamu belum pernah minta lagi kan? Saya mau beritahu hari ini, minta karunia-karunia yang terbaik. Walaupun Tuhan membagi kita sesuai dengan rencananya dalam jemaat BOB Nawo atau BOB Plaza, Tuhan bagi kita sesuai dengan kekuatan. Yang salah saya cakap ini, bukan kekuatan kita, kekuatan Tuhan sesuai dengan yang kita perlukan dalam jemaat. Tuhan akan bagi kita karunia, tetapi tidak salah untuk minta. Doakan, amin. Apalagi mereka yang ada kerinduan untuk melayani, amin, berfungsi dan berperan dalam gereja, yang merasa mau menolong. Kau perasankah pada waktu ketika kan, jikalau ada situasi yang perlu pertolongan, sebenarnya dalam itu program atau activity itu ada saudara orang yang in charge, Pak. Memperasaan, ada saudara orang in charge, tapi kadang-kadang ada terasa kita mau pergi tolong. Memperasaan kan? Mau pergi macam contohnya kalau punya sistem kan, mau pergi tolong tiun dan sebagainya. Dan sebenarnya Tuhan sedang memberikan kamu beban, Tuhan sedang memberikan kamu visi untuk mau melakukan sesuatu, kan? Yang
nampak anak-anak sekolah minggu terdepan untuk kalau boleh saya jadi guru sekolah minggu. Saudaraku, Tuhan sudah perlengkapkan ini. Apa yang kita perlu buat dalam jemaat adalah menyadari ikhtiar itu, berdoa, dan yang lebih luar biasa minta dengan Tuhan. Amin. Minta kita tahu dan berikan. Tuhan berikan kepada kita apa yang sudah percaya kepada anak-anak saya. Nah, saya percaya Tuhan tidak akan paksa kita untuk melakukan hal-hal yang tidak kita mampu buat. Macam mengajar sekolah minggu. Kalau kamu punya karakter tidak sesuai dengan mengajar sekolah minggu, Tuhan tidak akan pakai kamu itu. Jangan salah. Ada juga orang yang tidak beri tahanan jika lu mengajar anak-anak ini. Tapi selalunya orang-orang seperti ini Tuhan akan pilih. Saya ulang balik. Karakter yang berbeda ini kan karena kalau kita bilang saya tidak menjadi guru sekolah minggu karena dia kasar sedikit. Tapi ternyata Tuhan memilih hal-hal yang kita tidak sangka. Karena Tuhan selalu memilih yang orang yang terkecil, yang terkemudian, yang terakhir ini. Amin. Haleluya. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 7 Firman Tuhan mengatakan kamu semua adalah tubuh Kristus. Jadi semua tubuh Kristus. Semua percaya ini, yakin ini, amin. Terima ini. Tidak ada yang terkecuali. Bukan saya setakat sapu tangan Tuhan Yesus saja. Tidak. Kita tubuh Yesus. Sedangkan selendang ataupun jubah Yesus pun ada kuasa yang luar biasa. Bersama dengan saya. Jumbai baju Yesus pun ada kuasa yang luar biasa. Yesus mengatakan, firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah tubuh Kristus, anggota. Sebenarnya tidak tahu di mana kedudukan kita, mungkin di kaki, tapi kita tubuh Kristus. Amin. Haleluya. Melalui kasih karunia, setiap orang telah diberi tempat dan peranan dalam tubuh Kristus dan tidak ada satupun anggota yang tidak penting atau tertinggal. Jadi semua kita ada peranan. Walaupun ada istilah-istilah dalam gereja, dia bilang kamu ini datang pemanas bangku gereja saja. Kok pergi nggak masih panas lagi di bangku. Pemanas dalam gereja tidak. Kita ada fungsi. Cuma kita tidak sadar saja. Dan Tuhan memberikan kita fungsi sesuai dengan rencana dan juga kehendak Tuhan dalam salah satu persekutuan. Dan tidak ada yang terkecil. Nampak kecil dalam pandangan manusia, tapi sebenarnya di mata Tuhan semuanya indah. Amin. Haleluya. Kita tidak perlu berusaha untuk layak melayani. Kita telah diperlengkapi oleh kasih karunia. Jadi semua kita berdoa. Nyatakan ini dengan iman. Tuhan terima kasih karena Engkau telah memilih saya untuk berada di dalam gereja ini. Saya berdoa, Engkau nyatakan kepada saya apa yang saya perlu lakukan, yang sudah Engkau sediakan bagi saya, yang saya tidak nampak. Buka mata hati saya untuk melihat. Amin. Dan mungkin kepemimpinan, kita perlu berdoa untuk kepemimpinan, terutamanya seperti pribadi saya sendiri, untuk pemimpin dapat melihat dan menempatkan kita sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Kebenaran utama, persekutuan sejati dibina apabila kita menyadari peranan yang telah dianugerahkan kepada kita, bukan coba memperolehnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Satu bukan yang kita earn. Saya sedih juga jika ada orang yang melihat dan memperlakukan kehidupan dia sesuai dengan apa yang dia telah usahakan. Seperti mengatakan bahwa saya sudah ada sijil, pokoknya saya yang jadi pastor dan sebagainya. Mari kita berdoa supaya semuanya rencana Tuhan terjadi dalam gereja kita, khususnya gereja dalam gereja lain kita di sini. Simpel kita sini ada bapak-bapak, ibu-ibu, ada juga pemuda-pemudi dan juga anak-anak, malah remaja pun ramai juga. Oke, kita ada berbagai peranan yang perlu kita dalam gereja, antara lain yang mungkin saya akan jabar sebagai volunteer, yaitu mengendalikan multimedia, antara lain music. Kita masih ada kosong keyboardis, kan? Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Dan juga pemain gitar. Penuntut tidak boleh menjadi pemain gitar terus-terus. Saya berdoa Tuhan, saya bilang antara bermusik. Sebenarnya mungkin ada di antara kita sudah ada, tapi cuma kita belum sedar lagi. Saya belum sedar. Dan juga yang menyampaikan firman Tuhan, juga bagian konseling yang mendorong dan sebagainya. Yang ada karunia yang luar biasa, antara lain penglihatan, mimpi dan sebagainya. Amen. Haleluya, puji Tuhan. Jadi semua Tuhan sudah sediakan. Saya percaya ini. Dan mungkin Tuhan bilang, Tuhan sediakan sesuai dengan keperluan kita. Amin, saya setuju itu. Tuhan sediakan sesuai dengan keperluan kita. Kalau kita punya anggota 1.000, Tuhan akan nanti banyak pastor, banyak penginjil,
Banyak ini guru-guru yang bukannya bijak tapi dikurapi Tuhan untuk mengajar. Amin. Kita punya jemaat kecil, mungkin itu sesuai dengan apa yang kita perlukan pada waktu ini. Tapi saya mau jemaat pula dengan sadar bahwa kita semua ada peranan. Amin. Nomor 3, pengampunan. Ini ialah hubungan kita dalam jemaat. Saya sudah sentuh ini dalam minggu lepas, tapi hari ini kita highlight balik, yaitu pengampunan dan penerimaan adalah buah kasih karunia. Mengampuni, mengasihi, setia, lemah lembut, itu adalah buah roh yang sudah Tuhan beri pada Anda dan saya. Teman-teman mengatakan sabarlah dalam Kolose 3:13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di Kolose 3:13 ini berlaku pada abad pertama orang-orang Kristen. Ada perselisihan dan juga hubungan yang tidak sehat di dalam jemaat. Itu berlaku di mana-mana. Mungkin di tempat kita. Tapi saya percaya kita bertahan sampai saat ini karena kita memiliki kasih dan juga pengampunan ini oleh karena buah roh yang dalam diri kita. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saya mau kita terus, orang bilang kobarkan ini. Kita sudah memiliki, kobarkan. Kalau kita ada rasa sakit hati, kita katakan Tuhan, saya percaya saya ada orang yang mengasihi karena Engkau lebih dulu mengasihi saya. Saya boleh mengampuni karena Engkau lebih dulu mengampuni saya. Kita tidak mengkonfirm perasaan dendam di hati kita, tapi kita mengkonfirm firman Tuhan yang menyatakan bahwa kita adalah orang yang mempunyai kekuatan dan mampu untuk menjadi berkat, malah mengampuni dan mengasihi orang lain. Dalam Roma 13:5 dia katakan, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Kan? Coba bayangkan, Tuhan Yesus menerima kita walaupun kita ini orang berdosa. Malah bukannya menerima kita, masuk dalam keluarga kita, dalam hidup kita. Tapi Tuhan Yesus mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu luar biasa. Demikian juga Anda dan saya. Satu contoh yang luar biasa. Tapi lebih dari itu adalah kekuatan yang Tuhan beri pada kita melalui persekutuan Bapa Anak. Dan anak di dalam kita dalam anak, kita dalam Bapa. Dan kekuatan kasih yang demikian itu yang memberi kita kemampuan untuk memiliki kuasa kasih yang luar biasa ini. Amen. Dan saya suka sekali. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Kita mengampuni karena kita telah diampuni lebih dahulu oleh Tuhan. Kita menerima sesama bukan berdasarkan kelayakan, tetapi karena kita telah diterima oleh Kristus dalam kelemahan kita, dalam kasih karunia. Kita tidak perlu berpura-pura sempurna. Kita boleh berjalan bersama dalam kasih yang tulus. Amin. Haleluya. Iblis mengatakan, itu perasaan kau saja itu kau punya kekuatan jiwa, kau punya pikiran sendiri, yang kau ini orang yang mengasihi. Sebenarnya kau ini orang yang pendendam. Iblis coba beritahu kita yang sebaliknya. Tapi katakan dalam iman bahwa bersama Kristus, di dalam Kristus, oleh karena kasih Kristus, oleh karena Tuhan Yesus telah mati untuk saya, malah mengampuni saya, mengasihi saya lebih dahulu. Saya mempunyai kuasa untuk berbuat hal yang sama. Amen. Luar biasa. Kasih karunia melahirkan budaya. Saya suka ini perkataan budaya, kebiasaan. So mengapa kalau berjumpa dengan orang, kalau orang tanya apa kabar? Macam biasa saya ini. Coba kamu sudah kan macam biasa, siaplah kan. Tapi mari kita bersama-sama cakap ini. Macam biasa yang luar biasa. Kita punya kebiasaan yang luar biasa. Masih ingat lagi dengan Pastor Arifin. Saya suka dia punya khotbah sampai sekarang karena disebut-sebut macam lucu, tapi sangat-sangat tepat kebenarannya, yaitu kita yang selalu hidup dan selalu berada hidup di atas dengan rata-rata. Kalau ini normal, rata-rata normal, kita above normal. Kita punya kebiasaan kita ialah luar biasa. Apa kabar? Macam biasa, yang luar biasa. Amen. Kalau kau bilang luar biasa, orang bilang, oh sekarang saja, kemarin tidak. Macam biasa. Kita punya kebiasaan ialah yang luar biasa. Haleluya. Kasih karunia melahirkan budaya persekutuan yang selamat, mengampuni dan saling membangun. Saya suka dikatakan selamat. Maksudnya hubungan kita jangan risaulah. Dalam hubungan kita tidak perlu, kita transparan. Amin. Kita memperlihatkan keberadaan kita, bukan keberadaan kita yang negatif. Keberadaan kita di dalam Kristus. Percaya bahwa itu kamu. Jangan percaya sebaliknya.
Oleh karena pembentukan keluarga, lahir dalam keluarga yang susah, dalam keluarga yang kasar, dalam budaya yang suka mencaci maki dan sebagainya. Oleh karena itulah saya katakan ini, di dalam Yesus saya memiliki buah-buah roh. Saya bilang buah roh itu bermula dengan kasih dan berakhir dengan self control ataupun kawalan diri. Amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir, saya beritahu sama istri, bila ada nota ini kan cepat habis loh. Kalau saya cenderung untuk bila satu hal kan saya punya cerita pusing, pikir-pikir, kisah tangan tawa, pasuk semua pikirnya, selamat belum sampai bukan kenyau dia bypass pikiran bagiau. Terus pikir tenang lagi sekitar pikir baru balik kenyau. Jadi hari ini bila ada nota cepat. Amin. Dibilang bini saya, istri saya, baguslah itu. Ya, keempat. Haleluya. Dalam Mazmur 133:1 teman-teman mengatakan, sungguh yaitu persekutuan kasih karunia menghasilkan kesatuan dan berkat yang luar biasa. Melahirkan ini selalu bersama. Kesatuan kita, persekutuan kita bukan hanya persekutuan, tapi boleh menghasilkan. Oleh karena persekutuan yang indah ini, dia akan menghasilkan berkat. Di dalam Mazmur 133 ayat 1 dulu, nanti kita lompat ke 3b. Dia katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Mazmur 133. Karena bila hidup dalam rukun, dalam ayat yang ke-3b, dia katakan, sebab kesanalah atau disanalah di mana ada persekutuan yang indah dan rukun ini. Amin. Dan kalau dahulu mereka terpaksa usahakan dengan kekuatan mereka, tapi pada waktu zaman perjanjian baru dan zaman kasih karunia ini, Tuhan sudah menyediakan bagi kita. Amin, terima saja persekutuan yang indah ini. Dan oleh karena persekutuan indah dalam Kristus Yesus yang menyatukan kita, bukan hanya dengan antara kita, tapi dengan Yesus, malah dengan Bapa sekali. Kita memiliki segala atribut kasih yang kita perlukan dalam persekutuan, maka di situ ada berkat. Teman-teman mengatakan, sebab kesanalah, di sana Tuhan memerintahkan berkat. Berkati mereka. Oh, haleluya, karena dalam bentuk perintah, berkati. Kehidupan untuk selama-lamanya, berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ayat 3b. Dalam Kisah Rasul 1:14, teman-teman mengatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Malah ayat yang berikutnya dia katakan mereka memecahkan roti, makan perjamuan kudus bersama-sama. Dulu orang bilang, kamu orang buat perjamuan kudus setiap minggu. Dulu waktu perjanjian baru, waktu gereja abad pertama, mereka memperlakukannya bukan sebulan sekali, bukan setiap minggu, tapi setiap hari. Ini luar biasa. Seakan-akan saya pikirkan, setiap kali mereka mulai makan kan mereka buat persekutuan, perjamuan kudus. Haleluya. Dan bukan hanya mereka sendiri, tapi di kalangan saudara mereka bersatu, luar biasa. Di mana ada kasih karunia, di situ kesatuan wujud secara semula jadi. Saya suka perkataan semula jadi ini, bukan dibuat-buat, tapi karena apa yang Yesus telah berikan sebagai modal yang cukup untuk Anda dan saya. Perjalanan kita sebagai orang percaya bukan bermula dari kosong. Indonesia bilang nol. Dari kosong hanya lengkap 100, tidak. Kita punya, kalau dahulu orang berlari untuk mencapai sasaran. Tapi kita berlari daripada kemenangan, daripada semua Tuhan sudah sediakan. Kita berlari daripada kemenangan kita. Orang berlari untuk mendapatkan kemenangan, kita berlari daripada kemenangan kita. Orang punya starting point dari kosong, kita punya starting point adalah finishing point Yesus Kristus. Itu lebih tepat, luar biasa. Dia bilang, di mana ada kasih karunia, di situ kesatuan wujud secara semula jadi. Kesatuan bukan hasil peraturan, tapi buah daripada hati yang sedar akan kasih Kristus. Amin. Luar biasa. Apabila gereja hidup dalam persekutuan kasih karunia, Tuhan mencurahkan berkat dan kehidupan. Kesatuan dan kuasa rohani muncul secara organik. Dia bilang, saya suka perkataan ini. Ini dalam bahasa Indonesia dia katakan secara yang perkataan semula jadi, tapi bila dalam bahasa Malaysia dia katakan secara organik, maksudnya sesuatu yang bertumbuh secara semula jadi, lahir, hidup, yaitu daripada persekutuan yang dibina atas kasih karunia Tuhan.
Soalan, apa dasar kasih karunia? Maksudnya dasar daripada pekerjaan atau karya Yesus yang sempurna dan selesai di kayu salib. Bila Yesus mengatakan sudah selesai, dia selesai dalam semua aspek. Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita sesama, hubungan kita dalam persekutuan. Amin. Semua Tuhan sudah selesaikan. Apa yang kita perlukan Tuhan sudah sediakan sebagai modal. Malah Tuhan memberkati kita. Tuhan memerintahkan kita, dan kita bila kita berada dalam perintah dan kuasa kasih Tuhan. Kamu tahu apa perintah Tuhan dalam perjanjian baru ini? Kamu tahu perintah Tuhan? Ada perintah Tuhan dalam perjanjian baru ini. Percayalah kepada Yesus. Kehendak Tuhan adalah untuk kita percaya kepada Dia yang diutus Tuhan. Jadi kalau perintah, percaya pada Yesus, percaya pada kasih karunia yang Yesus lakukan dan sempurnakan untuk Anda dan saya. Amin. Ini tanggung jawab iman kita. Bila kita respon dari apa yang Tuhan beri pada kita, kita menerima. Bila kita menerima, itu adalah iman. Berapa besar iman kita adalah berapa besar kita sanggup dan berani terima daripada apa yang Tuhan sudah beri pada saya. Dan saya calonkan bagi gereja ICB terima semua apa yang Tuhan beri pada dan saya. Apa yang Tuhan selesaikan di kayu salib. Makan maksudnya kita mencari seperti apa yang kita makan. Apa yang kita makan secara analoginya adalah tubuh Kristus. Kita makan sesuatu yang ada dalam Kristus. Baik dirinya, jati dirinya, kepribadiannya, malah organik, secara organik tubuh Kristus sendiri. Kita menjadi satu, jadi seperti Kristus. Apa yang Kristus miliki, kita miliki. Terima, makan. So, mengapa kita selalu mengalami perjumpaan kudus? Kita makan, maksudnya kita menerima sesuatu yang Tuhan sediakan bagi dan saya. Haleluya. Sekali lagi, kesatuan dan kuasa rohani muncul secara organik daripada persekutuan yang dibina atas dasar kasih karunia. Apa kasih karunia? Karya Yesus yang sempurna di kayu salib. Amin. Mari kita tutup. Haleluya. Kita tidak membina persekutuan untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi karena kita telah menerima kasih itu. Amin. Saudaraku, iblis selalu menipu jemaat. Mereka katakan begini, sebenarnya mereka harus istiharkan saja. Tapi sebaliknya apa yang berlaku, mereka usahakan lagi. Yaitu apabila ada keretakan dalam gereja, mereka katakan, oh sebabnya kamu ini, satu ini, pemimpin ini, orang ini harus dibuang, ini harus diubah dan sebagainya. Pada dasarnya betul. Tapi bukan orang yang kita ubah. Bukan, maksudnya kita remove orang itu, tapi cara pikir orang itu. Yaitu kita kembalikan kepada apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, bahwa sebenarnya kita memiliki kuasa persekutuan yang indah ini dengan menyadari tentang kemurahan dan juga kasih karunia Tuhan yang Tuhan telah beri pada saya. Kalau setiap pemimpin atau setiap anggota jemaat melihat bahwa apa yang mereka miliki bukan sesuatu yang mereka usahakan, mereka tidak akan merasa sombong atau mempertahankannya dengan keegoan. Karena apa yang mereka miliki sama apa yang Tuhan sudah sediakan berikan kepada mereka. Nah, bila ada kerendahan hati, maksudnya kerendahan hati maksudnya melepaskan ego kita dan melepaskan segala kesombongan kita, termasuklah skill kita, kemahiran kita, saya punya pengalaman, saya ini sudah lama dan sebagainya, itu kepada apa yang Tuhan sudah beri kepada kita ketika Dia mati di kayu salib. Tuhan dan saya semua punya pemikiran yang sama, kita mempunyai persekutuan yang indah, ada pemulihan. Amin. Saya percaya taktik iblis untuk menjatuhkan jemaat adalah dengan menjatuhkan persekutuan, merosakkan persekutuan dalam gereja. Tapi pada hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, kita terima pada hari ini. Apabila kita lihat itu, saya pribadi sebagai pemimpin, saya berada di sini bukan karena kekuatan saya. Sebenarnya kemurahan Tuhan. Bermula dengan pertanyaan, Tuhan maukah Tuhan mengadakan persekutuan di gereja ini? Saya tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana Tuhan jawab, tapi Tuhan bawa saya pergi satu tempat, Kiansom ya, Kiansom, dan pengkhotbah seorang orang Eropa, orang England. Mereka khotbah dia. Saya dengar betul rencana Tuhan. Dia katakan, jika itu rencana Tuhan, karena Tuhan langkah dengan iman dan lakukan. Karena jika kau tidak buat, dia bilang, Tuhan akan pasti masih laksanakan rencana Dia ini. Mungkin bukan melalui kamu, tapi Tuhan pasti lakukan itu.
Saya pernah berdoa, saya katakan begini, pernah berdoa begini, Tuhan kalau kau buat sesuatu pada akhir zaman ini, sesuatu yang luar biasa, pastikan saya berada di tengah-tengah, saya berada bersama-sama dalam itu gerakan ini. Saya berdoa begitu. Kalau Tuhan mau melakukan sesuatu yang luar biasa di abad ini, di akhir zaman ini, ataupun pada zaman saya, Tuhan pastikan saya ada bersama-sama. Amin. Karena itu kepada rekan pengkhotbah begini dia cakap, ada satu ketika dia berkesaksian, boleh kan? Karena masih banyak masalah, boleh kan? Satu ketika Tuhan panggil dia pergi ke Mesir, dia di England, dia di Mesir, tapi dia memang penginjil lah, dia seorang penginjil. Dia bilang Tuhan, dia tidak cakap bilang, macam mana Tuhan, tidak ada duit, dia tidak begitu. Terus bilang, oke Tuhan, oleh karena saya suruh saya pergi Mesir, saya pergi. Kemudian dia bawa dia punya bag, masukkan berapa kain dia punya bag ini transparan, dia macam plastik, tapi yang ada yang beli nampak dari luar lah, nampak kain dia. Dia hanya masukkan paspor dia tidak ada duit. Dia bawa dia punya bag dalam nama Yesus, kemudian dia kalau Tuhan suruh saya pergi Mesir, saya akan pergi Mesir. Dia tahan taksi dan dia di airport. Sampai di airport dia ambil dia punya paspor dan dia punya dompet, sudah ada duit cukup untuk bayar taksi. Saya ingat kalau itu ataupun waktu dia bayar tiket. Kemudian dia pergi ke hotel, memang dia tidak ada duit. Dia bilang dalam nama Yesus, saya percaya kalau Tuhan mau saya pergi Mesir, Tuhan akan sediakan semuanya. Dia buka dia punya dompet, cukup duit untuk beli tiket pergi Mesir. Dalam penerbangan dia tanya, Tuhan, kau suruh saya pergi Mesir, saya mau pergi mana? Tuhan bilang, jangan risau, saya sudah sediakan orang sambut kau di kapal. Dia di lapangan terbang. Dia sampai lebih kurang tengah hari di lapangan terbang Kairo sana di Kahira. Kemudian dia tunggu di luar. Tunggu mungkin petang sudah lebih kurang jam 3 jam 4 begitu. Jadi dia menunggu selama 2 jam, tidak ada orang jemput dia. Dan di Kahira waktu itu dia punya saudara sudah makin sunyi. Dan kamu tahu bahwa banyak reputasi negatif. Saya cakap saya buat posisi negatif tentang Kahira, tapi ini yang kalau kita lihat di mana-mana pada orang mengatakan ini bahwa kamu harus berhati-hati kalau dia di Mesir. Perompak, penculik, dan berbagai macam masalah. Sampai di situ dia tunggu. Dia bilang, Tuhan, kau bilang ada orang tunggu saya. Kenapa tidak ada? Tuhan bilang sabar. Memang sudah ada. Kemudian bila semakin orang makin sedikit sudah ada orang menjenguk dia begini macam yang mencurigakan lah. Dia pun risau. Tapi akhirnya dia dapat satu orang yang dari tadi lagi mundar mandir. Akhirnya dia tidak sabar, sudah bertanya. Excuse me, dia bilang, dia tanya dalam bahasa Inggris. Kamu cari siapa? Terus dia bilang, ini orang ini macam butler. Kamu tahu butler? Dia driver lah. Dia juga macam pembantu rumah gitu, tapi yang ada kelas lah mungkin. Nah, saya disuruh oleh saya punya bos dia adalah orang Mesir Kristen. Orang Kristen Mesir. Dia bilang saya suruh oleh bos saya di sini di airport ambil seorang penginjil dari Sudan. Dia bilang. Terus dia bilang itu orang putih, perempuan nih, yang pengkhotbah yang saya dengar dia demikian sana. Dia berkesaksian. Dia bilang yang menegaskan tentang jika Tuhan sudah suruh kamu tidak akan dapat upah. Memang Tuhan rencanakan ini. Dan itu perempuan, saya lah penginjil dari Sudan. Terus dia tengok dari kiri kanan. Karena bila dia disuruh pergi ambil penginjil dari Sudan, dia punya pikiran apa? Rambut hitam, keriting, negro. Ini perempuan, memang dari Sudan. Dia memang ikut bapak dia sejak kecil, lagi malah lahir di Sudan. Karena bapak dia, saya tidak tahu apa pekerjaan dia, dan hidup sana di Sudan, separuh hidup dia sampai jadi penginjil, baru dia balik ke England. Dia adalah penginjil dari Sudan. Dia katakan, saya lah kamu cari 2 jam sudah. Sebenarnya Tuhan sejak dia sudah turun, Tuhan sudah hantar itu orang diambil dia, tapi dia tidak tahu saja. Dan dia ceritakan yang sama, bagaimana pekerjaan Tuhan membawa dia dengan tidak ada halangan, tidak ada mustahil. Ketika dia pergi melayani orang-orang di Myanmar, suku Karen. Kamu tahu sekarang di sana suku-suku dengan kerjaan dalam berperang selalu, sampai sekarang masih berperang lain. Tapi bagaimana Tuhan bawa dia? Kalau kehendak Tuhan pasti akan terjadi. Saudara-saudara yang saya mau sampaikan ini, jemaat Tuhan mungkin memberikan kepimpinan, memberi karunia ini untuk saya memulakan ibadah dan juga persekutuan di gereja ini. Tapi kita semua ada peranan. Dan saya sangat yakin bahwa jikalau ibadah kita di VOB2 ini bukan sembarangan, maksudnya bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Tuhan juga menyediakan orang-orang untuk melayani. Dan saya masih berdoa. Amin. Saya masih berdoa.
Karena saya percaya ibadah kita di sini bukannya memenuhi keperluan orang sekeliling kita, tapi memenuhi rencana Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua, apa yang menyatukan kita bukan program, doktrin kecil atau gaya ibadah, tetapi Yesus dan kasih karunia. Kan kalau kita bilang gaya ibadah, kasihan kita, simpel betul kita di individual. Sementara ibadah yang paling simpel kita lah. Tapi saya percaya kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang membesarkan kita. Message kasih karunia Tuhan yang membesarkan kita daripada mungkin ibadah-ibadah yang di luar sana. Amin. Haleluya. Kita hidup dalam persekutuan karena kita sudah satu tubuh. Kita satu tubuh, amin. Satu tubuh, satu roh dan satu kasih karunia. Haleluya, puji Tuhan. Kita satu dalam Tuhan. Jadi bila kita bersalaman, mungkin kadang-kadang kita terdorong untuk berpelukan, bagi dorongan, kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Karena kita tahu kita satu dalam Tuhan. Amin. Sebab dalam Efesus 2:8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Tuhan sustain, selamatkan, amankan, dan juga memberikan kita dapat melayani di dalam ibadah ini. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Amin. Luar biasa. Saudara, ini message kita pada minggu ini. Minggu lepas, gereja yang penuh kasih karunia. Hari ini, persekutuan kita yang dibina atas dasar kasih karunia. Dan yang paling penting saya mau kasih highlight adalah kita semua ada peranan dalam gereja. Dan sama penting, sama berharga di mata Tuhan. Mari kita berdoa.